Mari anak-anak kita memuji nama Tuhan. Ajaiblah kau Tuhan, kau sungguh besar. Mari kita semua ke depan semuanya. Mari kita berdoa. Rio, berdoa, pimpin doa. Terima kasih ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang
Yesus yang termanis buat jiwaku. Anak-anak, boleh tenang sebentar. Coba anak-anak pikirkan Yesus yang termanis. Coba pikirkan kebaikan apa yang akan anak-anak lakukan di tahun 2026. Atau mungkin harapan apa yang anak-anak ingin lakukan di tahun 2026. Mungkin saya tidak mau bantah lagi orang tua. Mungkin saya mau menolong orang tua, atau mau membuat nilai-nilai jauh lebih baik. Ajaiblah Kau Tuhan. Atau mau matematika lebih bagus lagi, atau mau lebih mengasihi lagi. 3 hari ini kita dapat kesempatan berdoa. Kita bisa minta visi dari Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Kita nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwaku bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Bukankah di tahun 2025 Tuhan sudah banyak menolong kita? Biar musik saja yang nyanyi lagu ini, ajaiblah Kau Tuhan. Anak-anak, berapa hari lalu Om ikut acara Bible Camp. Di situ ada satu orang nenek yang habis jatuh retak, tetapi beliau tetap bersuka cita. Padahal besoknya mau Bible Camp, kemarinnya mengalami jatuh dan retak dan harus digips. Gipsnya kebetulan warna hijau. Dan satu kali saya sempat bertemu beliau di Bible Camp. Dia bilang, ini kalau tinggal dikasih cleaningan, kasih pita sudah seperti kayak Mona, tapi itu di gipsnya. Dan beliau cuma bilang, loh, Tante kok gak sedih? Kan kakinya retak. Joni, Tuhan sudah nolong Tante banyak. Buat apa aku sedih? Anak-anak nanti yang kepingin videonya aku kasih. Beliau tetap bersuka cita. Beliau tetap bisa mengikuti Bible Camp dengan sukacita, sehingga kami ini menjadi senang begitu, karena banyak hal kebaikan yang Oma ini sudah berikan contoh. Yesus yang termanis buat jiwa. Coba anak-anak pikirkan hal-hal termanis apa yang Tuhan sudah beri buat anak-anak. Di tahun 2025 itu 365 hari. Sekarang hari ke-362 hari. Tinggal 3 hari lagi kita akan melewati tahun ini. Mintalah visi misi dari Tuhan. Mintalah sesuatu hal baik dari Tuhan yang anak-anak bisa tuliskan dan kita bisa berdoa bersama-sama. Sekali lagi nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwaku,
Gembala boleh pimpin kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami di minggu terakhir tahun 2025 ini ya Tuhan, bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ini sekolah minggu ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau yang memimpin, beracaralah walaupun orangnya tidak banyak Tuhan. Kami undang kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, biar di minggu terakhir ini kami mendapatkan pesan ya Tuhan dari Engkau untuk kami melangkah di tahun 2026 ini ya Tuhan, buat anak-anak, buat guru kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi dalam tangan Engkau sekolah minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak boleh buka mata, kita nyanyi doa ya bes ya. Kiranya ini ya, habis lagu ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan daerahku dan kiranya aku dan melindungi aku dari mana berkata sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berapa saat yang lalu Om sempat saksi kalau rumah mertuanya Om, mama papanya Tante Rosi kan dicuri gitu ya. Yang dicuri itu kompresornya AC, evaporatornya AC. Saya menenangkan gitu kan, ya sudah tidak apa-apa, paling kita rugi 500 sejuta 2 juta, oke nanti aku cari tak ganti, maunya begitu. Berapa saat yang lalu Om kesana, saat kesana Om yang jadi jengkel. Kenapa? Karena ada satu ruangan ini mati semua. Nah kenapa Om mati semua? Ternyata dia ambil stekernya juga pasti yang on off, colokannya di on off. Kemudian dia naik ke atas, kabelnya diputusi yang diambil tembaganya. Anak-anak tahu, ini sudah guru suami itu berapa tahun? Marah loh. Apa yang Om doakan? Tak dongakno sing ngambil ini mencret 200 kali. Langsung anak saya bilang, sudah deh, tidak usah. Dia yang menenangkan saya. Terus kemudian saya lihat ke belakang, diperoleh semua. Loh lah gak bisa nyala lah, potong kabel. Loh lah kamu mau minta duitnya aku 500 tak kasih. Tapi ojo merusak ini, repot kan. Terus langsung saat saya ke belakang lihat semua produk diperoleh. Tak dongakno lagi mencret 300 kali. Coba, kalau orang mencret 300 kali enak enggak? Mencret 10 kali enak enggak? Enggak enak. Apalagi ini loh guru kami itu sempat jengkel juga. Anak saya yang kembali lagi, sudah tidak usah didoakan. Berapa saat yang lalu waktu mau pulang, ya sudah, aku mendoakan dia tidak mencret, tapi dia semoga iya. Karena waktu itu di situ ada tangganya. Nah anak saya lihat loh kok di situ ada yang lubang. Mungkin dia naik, kalau misalnya kabel ini ya dicopot, ditarik itu pasti tidak kuat dia. Harus dipotong dari atas, terus diambil. Yang diambil itu tembaganya gitu loh. Terus selang-selangnya AC itu diambil, apanya diambil. Nah singkat cerita, saya dari situ cuma belajar gitu ya, bahwa kita nggak boleh nggak boleh lepas dari kasih Tuhan. Jangan sampai kita doakan itu. Terus tak lihat lagi, loh dia maksudnya dari mana? Karena waktu itu semua sudah diteralis sama ayah ibu mertua saya.
ternyata di bagian sebelah ini ada kayak gang gitu loh. Itu tidak diterlis. Mungkin dia masuk dari situ. Tapi kalau mungkin masuk dari situ siang hari, kan ada beberapa orang yang jaga jualan. Jadi sebelahnya rumahnya papi mami itu ada tanah kosong gede gitu, depannya banyak orang jual. Lah rombongnya itu ditaruh situ. Kemungkinan sih tidak dari situ. Ternyata dari tetangga kanan itu ada jendela kamar mandi itu dipecah. Mungkin masuk dari situ. Ya sudahlah, saya pikir ini waktunya kita berbagi. Padahal saya ini bukan orang yang pelit. Saya cuma bilang apa karena kita pelit ya sehingga kok terjadi hal seperti ini gitu. Tapi dari Tante Tina, namanya Adam itu sempat cerita, John, Tuhan itu baik ambil tante ngapain kok? Padahal itu retak loh, retak itu sedikit warnanya biru hijau. John ini tinggal dikasih pita, kasih kelilingan terus gak mau natar. Wah, tante itu membuat kami ini tidak susah. Anak-anak di situ ada banyak salib gitu ya, ada banyak salib. Ada kertas yang bisa anak-anak tulis gitu. Nah, anak-anak bisa tulis di situ. Anak-anak bisa kasih spidol di situ. Tulisannya mau pakai spidol boleh, mau pakai bolpen boleh. Anak-anak tulis. Tuhan, di tahun 2026 saya kepengen apa? Terserah apapun permintaan anak-anak. Anak-anak mau warna apa terserah. Terus kemudian ditempel di situ. Kemudian diisolasi supaya tidak jatuh ya. Karena kebetulan paper ininya kurang lengket gitu. Nanti isolasinya pakai spidol boleh, pakai bolpen boleh. Kalian mau kasih nama boleh, tangan kanan. Tangan kanan. Semua ya, om dan tantenya juga Ya. boleh. Boleh, om tante juga boleh. Apa harapan di tahun 2026 kerinduan dari kita semua ya Om Joni ya? Boleh. Anak-anak ingatlah apa yang kalian minta di tahun 2026. Kalau keturutan minta apa saja. Misalnya saya tidak mau 1, saya mau 5. Boleh, tidak apa-apa. Mau lebih banyak boleh, tidak apa-apa. Om juga nulis mungkin kebaikan Tuhan yang ingin anak-anak terima. Misalnya saya kepingin naik gaji, misalnya kepingin nilai matematika saya bagus, misalnya saya kepingin ke Haneda, buka itu boleh. Saya kepingin kemana lagi boleh. Saya mungkin kepingin tidak suka bondokan gitu ya. Saat saya mengutuki orang yang ngambil itu, karena saya jengkel gitu. Lampu kamar itu sudah mati semua. Kok ya hebat ya. Kok ya tanggaku kok nggak tak taruh situ ya. Tapi ada hal kebaikan Tuhan. Apa Stephen yang Stephen merasa hal baik yang Stephen rasa waktu kita ke sana apa hal baik? Waktu di Jember. Coba dipikir ya, dipikir. Stephen coba cerita. Ya ini kayak gini, sekarang bisa gini. Wah, hal bagus. Ya mau cerita. Bukannya entirely negatif, lebih ke ya kemalingan ini mungkin suatu hal yang negatif yang terjadi. It's like bukan hal yang menguntungkan, tetapi ada satu pintu di rumah itu sudah tahun-tahun nggak bisa dibuka karena kuncinya patah dan aku nggak menemukan kunci cadangannya sampai sekarang. Dan itu ya itu pintu didedel maling dalamnya, handle-nya sampai lidahnya sudah nggak ada. Jadi lidah pintunya, kalau kamu pintu dikunci kan ada lidahnya keluar untuk kunci pintunya. Nah itu pintu terkunci bertahun-tahun nggak bisa dibuka karena kuncinya patah dan nunggu cadangan. Saya gara-gara maling itu
pintunya bisa dibuka. Tapi ya malahnya nggak bisa lewat situ juga, soalnya agak kali sih. Nah, yang aku maksud di sini yang nggak akses yang selama ini tertutup dengan terbuka. Jadi mau Tuhan masuk lewat situ sudah bisa dibuka dari sisi dalam. Ya, anak saya sempat melihat hal-hal baik. Ada yang kepingin menceritakan hal baik. Misalnya ini sudah ada yang nempel, tinggal diisolasi, dikasih hadiah ya. Apa saja, misalnya saya tidak mau 1, saya mau 5, tulis di situ 5 boleh. Kalian kasih nama juga boleh, terus kalian tulis mau bantu doa ya, boleh. Kalian kepingin misalnya hal buruk yang ingin dihilangkan boleh. Evan minta hadiah ke Miss. Kalau mau tulis lagi boleh. Evan kan, ya itu nanti diisolasi supaya tidak jatuh ya. Siapa lagi yang sudah? Silakan tulis apa saja. Mungkin minta kesehatan. Saya juga mau minta bantuan doa. Ada satu orang yang terkena breast cancer, sudah stadium 3, sudah metastase menjalar ke ketiak, ke leher. Semoga nanti hasilnya tanggal 30 ini baik, tidak ada. Andai kata tetap masih ada yang minta supaya dia tetap dapat kekuatan. Siapa lagi yang mau ngisi? Ingatlah apa yang anak-anak isi itu akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Ya, Tante Dewi mau ngisi. Ya. Tante Dewi itu kan punya mama mertua ya, yang biasanya Tante Dewi ajak ke gereja, yang Tante Dewi rawat gitu ya, Tante Dewi tolong. Yang dulunya belum kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya, ternyata di akhir hidupnya mama mertuanya Tante Dewi ini benar-benar setelah sering Tante Dewi ajak ke gereja, bahkan kadang Tante Dewi bilang, wes mama deh di rumah aja nak, mama capek nanti soal dari pagi sampai siang. Tapi mamanya Tante Dewi bilang, enggak, aku mau ke gereja. Karena tak suruh terus mama istirahat aja, minggu depan aja. Tiba-tiba Tante Dewi mandi, suaminya Tante Dewi mandi, dia sudah mandi duluan. Jadi dia punya kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang mendalam gitu ya, untuk beribadah. Sehingga pada waktu akhir hidupnya dia sudah indah di hadapan Tuhan. Bahkan pada malam sebelum meninggal, mama mertuanya Tante Dewi itu bilang, Dewi, tadi ada 2 malaikat yang datang ke mama, mau ngajak mama gitu ya. Tak ceritani. Terus Tante Dewi ini ya dengan guyonan gitu ya, Tante Dewi bilang, Ma, malaikat itu Dewi sama ini Mas Dedi gitu ya. Oh iya benar dia bilang. Oh enggak, Ma, ini Dewi guyonan, itu memang malaikat sungguhan ya. Dipikir dia itu Tante Dewi guyonan itu, oh iya benar, baik kamu sama Mas Dedi yang disuruh Tuhan datang ke mama ya, disuruh mama itu benar-benar cinta Tuhan. Terus Tante Dewi bilang, enggak kok Ma, itu malaikat sungguhan. Ini misalnya ya, misalnya mama suatu saat diambil sama Tuhan, mama itu harus siap semuanya. Jadi semua dosa itu harus dibuang. Dosa jengkel, dosa marah, dosa dendam, dosa apapun, bohong, itu mama harus buang ya. Iya Dewi ya. Wes mama sekarang minta apa? Mama katanya sakit. Iya. Mama tak buburno ya. Gak usah Dewi, wes malam gitu ya. Itu Tante Dewi masih pulang kerja sama
baru pulang kerja sama suaminya tante Dewi. Wes tak bikin apa mama bikin apa? Teh aja. Teh pahit ya, ya. Terus habis itu sudah sampai suaminya tante Dewi itu nyucikan bajunya, tante Dewi bersih rumahnya, tante Dewi semuanya wes pokoknya. Akhirnya waktu tante Dewi pulang malam itu hampir jam 10-an, kalau enggak pulang sama suaminya tante Dewi, kebetulan rumahnya deket sama tante Dewi. Terus dia tuh lihat ke jendela gini. Tante Dewi biasanya juga enggak noleh, tapi saat itu tante Dewi noleh. Aku tante Dewi noleh itu kayaknya mamanya mertuanya tante Dewi itu menatap dengan kayak selamat tinggal gitu. Biasanya dia nggak sampai buka jendela terus dia lihat di kaca gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, malamnya sekitar jam 2 mama mertuanya tante Dewi itu telepon nomor HP-nya suaminya tante Dewi itu. Memang kita itu nggak pernah mati ya, supaya nanti nih suatu saat itu ada sesuatu yang urgent itu kita sudah siap gitu ya, beneran. Nah dibawalah mama mertuanya tante Dewi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit tidak ada ya, Tuhan sudah panggil. Akhirnya meninggal ya di rumah sakit Mitra Keluarga. Satu hal tante Dewi bersyukur, jerih payah kita itu nggak akan sia-sia. Kalau anak-anak sekarang masih hidup, beri yang terbaik, ya, beri yang terbaik. Hidup kita ini untuk Tuhan. Saat di dunia ini kesempatan sekolah buat kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita kasih yang terbaik, hidup kita ini yang suci, bersih, ya, jujur, cinta Tuhan, setia, ya. Kalian yang masih muda-muda, masih kecil, tante aku bisa tante hidup yang baik, bisa. Mungkin yang sudah tua, bisa tak aku ini tidak marahan, bisa. Asal kita mau mencoba. Kalau tante Dewi marah ya sama dengan Om Joni, ya. Waktu tante Dewi sudah selesai ditinggal sama mama mertuanya tante Dewi jarang ke rumahnya mama mertua. Tapi apa yang terjadi? Rumahnya mama mertua itu kosong, ompong-ompong. Semua barang itu tidak ada. Cuma yang tersisa itu barang-barangnya tante Dewi sama suaminya tante Dewi yang di kamarnya tante Dewi. Juga barang-barang yang tante Dewi beli. Ya, pokoknya punyanya tante Dewi itu yang ada. Semuanya barangnya mama mertuanya tante Dewi itu bersih total. Sampai tante Dewi kaget. Sak sapu-sapue, sak tong sampai hilang semua. Tante Dewi tahunya itu dikasih tetangga depan. Ya, loh ini apa sampahnya kok nggak ada? Kok nggak dikembalikan? Katanya cuma dipinjam sebentar. Tapi sampai sekarang kok tempat sampahnya kok nggak ada. Ini kita mau bantu karena itu ada pohon mangganya. Jadi kotorannya itu daunnya pohon mangga itu banyak sekali. Jadi mau disapu sampai tetangganya tante Dewi mau ditaruh di tempat sampah, nggak ada tempat sampahnya, bingung, gitu ya. Sampai segitunya anak-anak. Kalau tadi Om bilang apa Om? Sabar ya Om ya. Tante Dewi itu juga, ya Tuhan, sampai segitunya ya Tuhan. Orang-orang kayak gini kok ya, sih dipelihara sama Tuhan. Kalau Om masih ada, TV-nya masih ada, ya Om ya. Barang-barangnya masih ada Om, paling cuma ininya aja ya,
kabelnya tadi ya. Tante Dewi bersih total. Itu apa namanya, rumahnya mamanya Tante Dewi itu kayu jati semua, ya, mejanya, tempat tidurnya, lemarinya. Jadi itu di ruang tamu itu ada satu set sofa, di ruang tengah satu set sofa, di belakang itu juga ada satu set sofa. Tapi itu kayu jati semua karena zaman dulu. Terus ada rono atau apa itu yang jati semua, belum barang-barangnya. Jadi bajunya mama itu sak lembar itu nggak ada, sudah hilang semua. Perabotannya pecah belah apa segala macam tidak ada, semua kosong. Jadi nanti masuk itu tinggal kayak kotorannya, kayak debu-debunya yang kuandel-kandel itu ya, sama sawang-sawang, sama sampah-sampah yang bekasnya sendok dulu apa itu sendok-sendok yang itu kerdusnya tok. Jadi sendoknya yang bagus-bagus itu stainless itu sudah hilang, piring-piring sudah hilang, semua hilang. Semua wes, sampai Tante Dewi itu kulkas 3 hilang, mesin cuci hilang. Kalau Om Joni tadi cuma kabel, Tante Dewi enggak. Semua, jadi Tante Dewi masuk kosong, oblong-oblong. Kalau secara manusia Tante Dewi selama ini yang ngopeni Tante Dewi sama Om Dede. Yang bawa rumah sakit, yang sampai opname operasi beberapa kali, itu kita semua. Tapi begitu mamanya nggak ada, yang menikmati orang lain dan tanpa bilang. Tapi bersyukurnya kita ini punya Yesus yang luar biasa, yang mengajari untuk mengampuni. Karena Om Joni cerita tadi tentang rumah mamanya yang kabelnya hilang, Tante Dewi teringat. Kalau Tante Dewi semuanya kosong gitu kan, jadi tinggal rumah. Sampai sapu Tante Dewi akhirnya bawa dari rumahnya Tante Dewi. Tempat sampah Tante Dewi bawa bak sama tempat sampah yang hitam itu, trash bag itu. Tapi satu hal, kita mau mengajari, mengampuni, mengasihi, dan mencintai. Kita doakan supaya bertobat dan bertobat. Suatu saat setelah hampir 6 bulan ketemuan lagi sama orang tersebut yang sudah mengambil, Tante Dewi ajak pergi makan. Tante Dewi senang-senangkan. Anak-anaknya Tante Dewi kasih uang disangoni. Terus kemudian dia bilang, aku mau pergi ke makamnya mama. Boleh, ayo saya ajak. Tante Dewi ajak ke makamnya mama. Setelah itu Tante Dewi ajak mampir ke rumahnya Tante Dewi. Begitu dia mampir di rumahnya Tante Dewi, apa yang terjadi? Nangis. Istrinya nangis jadinya tidak tahu kenapa. Nangis, habis itu dia tidak kuat, pengen pulang. Terus dia bilang, aku ada perlu tak pulang dulu. Tapi Tante Dewi tahu dia sudah seperti itu, berbuat seperti itu, tapi kenapa kok masih dikasih? Kenapa kok ada kasih yang besar? Tante Dewi cuma pengen kasih tahu bahwa ada Yesus di hidupnya kita. Itu aja, ya. Jadi anak-anak kalau disakiti, anak-anak harus mengalami berbagai macam. Tunjukkan bahwa Yesus itu ada di hidup kita. Mau? Mau. Puji Tuhan. Tante Dewi kalau mau nulis apa Tante Dewi? Mau menulis selalu jadi berkat. Ya, silakan ditulis ya. Oke. Kiranya ini penyataanmu Tuhan. Penyataanmu
warna apa? Ini aja. Segalanya bagiku, Pulpennya? segalanya bagiku. Anak-anak, kalau anak-anak tulis di situ dan menjadi sebuah kenyataan, apa yang anak-anak inginkan, anak-anak akan bertambah bahagia. Sekali lagi, menyerahkan Tuhan, segalanya bagiku. Anak-anak paling berdiri. Refnya musik aja. Anugerahmu. Anak-anak kita doakan permintaan doa, harapan itu ya. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Apapun juga permintaannya, kami sudah terima anugerah Tuhan. Anak-anak tulis harapan, keinginan. Kita angkat tangan kita. Bapak di surga, kami berdoa buat setiap permintaan doa nih.
tahun 2026 ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bergandeng tangan. Yang masih di luar, belum ada di lingkaran, mungkin saya undang sekali lagi untuk sama-sama. Agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, pimpinlah aku ya Tuhan. Satu lingkaran. Semua memasuki tahun 2026. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Di tahun 2025, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah sayangi kami. Tuhan berikan sampai kami ada sampai saat ini, Tuhan berkat. Dan kami rindu Tuhan. Di tahun 2026 kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Hidup mau dipimpin oleh firman-Mu. Semua harta, semua segala sesuatu itu fana. Tapi kalau hidup kita selalu bersama Tuhan tidak akan fana, akan kekal. Segala yang duniawi bisa rusak, bisa hilang, bisa habis. Tapi kalau kami lekat sama Tuhan, kami mau cinta sama Tuhan, kalau kami mau hidup dipimpin Tuhan, itu tidak akan hilang. Ada sukacita yang luar biasa, ada iman yang besar yang memberi kekuatan pada kita. Meskipun badai hidup datang, tapi kalau kami Tuhan punya Yesus di hidup kami Tuhan, kami bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan,
tahun 2026. Biarlah kami terus setia, terus tetap cinta akan Engkau, dan terus membawa Yesus di hidup kami senantiasa dalam segala segi hidup kami, baik ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan apapun juga Tuhan. Kami menyertakan Yesus di hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak yang masih kecil-kecil, semakin setia kepadamu, semakin Engkau tumbuhkan imannya. Berkati juga orang tua murid Tuhan yang sudah membawa mereka boleh dididik tempat ini. Biar Engkau berkati semua orang tua murid SM2 ini. Berkati Tuhan di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan, orang tua murid kami Engkau cukupi. Tuhan berkati pekerjaan, kesehatan, terutama kedamaian, terutama iman mereka Tuhan, terutama kesetiaan mereka di tahun 2026. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan guru-guru, biarlah semakin setia Tuhan melayani anak-anak dengan hati. Berkati mereka Tuhan, semakin berapi-api melayani Engkau. Semua ini Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, biarlah kami mengutamakan Engkau. Semua bisa habis, tapi Yesus tidak akan pernah habis di hidup kami. Berkati Tuhan, tahun 2026 ini kami semua semakin cinta akan Engkau, baik murid-murid, orang tua murid, semakin cinta akan Engkau. Biarlah kami terus mencari Engkau, cari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya anak-anak. siapkan kolektor. Ya, kita akan kolektor sama-sama. Sambil persembahan boleh dijalankan anak-anak. Masih saya kasih kesempatan ya. Anak-anak bisa tulis di situ. Tolong musiknya dulu. Anak-anak tolong tenang dulu. Diam dulu ya. Anak-anak nanti masih boleh dapat kesempatan nulis itu lagi. Karena post-it-nya masih banyak. Kalau kurang nanti karton manila itu masih bisa kita tulis. Anak-anak mau tulis lebih dari satu boleh. Dan kita akan berdoa sampai Januari ya, sehingga kita bisa mendapatkan sukacita. Kita dapat kesempatan memberi persembahan sama Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulung, firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Anak-anak yang sudah ngisi siapa? Sudah semua?
tenang sebentar? Anak-anak, boleh tenang sebentar? Anak-anak masih dapat kesempatan ya. Minggu depan mau tulis lagi boleh. 2 minggu lagi masih mau tulis lagi boleh. Siapa yang tadi sudah ngisi belum dapat hadiah? Siapa? Semua sudah dapat? Sudah dapat ya? Sudah. Ada yang belum dapat? Brian nulis yuk. Kalau nggak cukup kertas manilanya ditempel boleh. Itu sampai minggu depan akan tetap ditaruh di situ ya, post-it-nya, kemudian isolasinya, terus kemudian spidolnya ditaruh situ. Saya kembalikan ke tante ya. Tuhan ya. Oke. Anak-anak, kita bersyukur ya, kita sudah merayakan hari Natal bersama. Kemarin tanggal 14 sampai tanggal 21. Tapi nanti tanggal 3 Januari kita akan merayakan tahun baru sama-sama. Oke? Minggu depan ada sesuatu yang spesial. Ya 4 Januari ya. Tuker poin. Ya 4 Januari minggu depan kita akan merayakan sama-sama tahun baru 2026. Ya, kita akan tuker poin. Jadi kita tuker poin juga, nanti kita akan makan bersama juga ya. Kita akan berdoa lagi seperti ini ya Om ya. 2026 kita semakin dekat sama Tuhan ya. Tante Dewi kasih tahu anak-anak, kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Sumatera ya. Kita ingat saudara-saudara kita yang di Sumatera yang mengalami kehilangan ya, hancur kotanya. Kalau Om tadi kehilangan apa Om? Kabel AC, terus kabel-kabel itu hilang semua ya. Tante Dewi juga kehilangan apa? Merasakan, tapi nanti Tante Dewi merasa enggak, itu semua fana ya. Jadi ingat, rumah bisa hilang, barang-barang bisa hilang. Seperti di Sumatera itu hancur semua kan? Toko emas juga hilang emasnya, ya. Terus apapun bisa hilang, tapi kalau kita punya Yesus tidak akan hilang. Amin. Kalau kita punya iman yang besar, tidak akan hilang, ya. Sebab itu anak-anak mulai kecil tumbuh punya iman yang besar, ya, cinta Tuhan Yesus. Oke, mau? Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus? Tahun 2026 semakin setia kepada Tuhan Yesus. Siapa yang cinta HP-nya? Siapa yang cinta mainannya? Siapa yang cinta kesenangannya? Siapa yang cinta pergaulannya? Itu semua bisa fana. Teman bisa hilang, sahabat bisa hilang, orang yang kita andalkan bisa hilang. Ya, seperti di Sumatera itu papa mamanya ada yang hilang, anaknya hilang, banyak yang meninggal. Ya, hartanya hilang, semuanya hilang. Ya. Tapi kalau kita punya kasih yang besar, punya iman yang besar, itu tidak akan hilang. Kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, itu tidak akan hilang. Kita bisa hidup kekal di surga. Ya, yang penting hati kita yang baik, cinta Tuhan, setia sama Tuhan, itu gak akan hilang. Ya, itu pesannya Tante Dewi. Untuk firman Tuhannya, kita mau gabung atau gabung ya? Oh, udah bisa aja. Oke, kelas kecil sama kelas kecil boleh di tempat sini. Yang kelas Yohanes, ya Matius mau gabung? Matius mau gabung? Yohanes
Yohanes, Yakobus, Matius, Filipus boleh bergabung sendiri. Bartolo, Andreas, Petrus mau gabung sendiri ya. Jadi kelas kecil sama kelas besar gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Yang kelas besar mau di mana? Di Dela. Kelas besar mau di mana? Oh, BTC. Oke. Di lantai berapa, Om? Kelas besar. Ya, yang kelas kecil di sini ya. Yang firman Tuhan siapa? Yang firman Tuhan kelas kecil siapa? Oh, Tante Sita. Oke. Ya. Yang kelas besar, yang firman Tuhan, oh. Oh ya, di pojokan situ ya kelas besar ya. Oke. Sama. Oke. Silakan. Yang kelas kecil di sini sama Tante Ami. Silakan ke sini Tante Ami. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan acara spesial. Oke? Selamat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Untuk guru-gurunya nanti boleh kumpul di sini setengah 12 ya. Puji Tuhan. Kelas besar di ujung belakang sama Om Edi, sama Om Mario, sama Om Yohan, ya. Di ujung sana, kelas kecil di depan sini. Untuk orang tua murid yang mau ibadah di kebaktian kedua, silakan mendapatkan berkat tersendiri. Oke. Apa ini? Ini kebaktian kedua lah. Nyambung lah. Iya. Wih. Pokoknya